Santapan Harian Minggu 2 Juni 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-53. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-44 hingga ayatnya yang ke-53. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguatkan hati kami agar lebih taat pada firman-Mu. Di dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 7 ayat 44-53. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk dibuatnya, menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu diterima nenek moyang kita dan dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini ketika tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari hadapan nenek moyang kita. Demikianlah sampai zaman Daud. Daud telah mendapat anugerah di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendapatkan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Namun, Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak tinggal di dalam rumah-rumah buatan tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala, yang keras hati dan tuli, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapa dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya. Sahabat Santapan Harian, David Wells menulis sebuah buku yang berjudul No Place for Truth. Secara garis besar, buku ini berisi tentang gereja postmodern yang menolak kebenaran Kristen Alkitabiah. Sebetulnya tidak hanya gereja postmodern yang menolak kebenaran, sebab kebenaran sudah tertolak bahkan sejak umat baru terbentuk. Mulai dari Musa yang ditolak oleh orang Israel hingga patung anak lembu emas yang dibuat umat untuk disembah. Semua ini dikatakan oleh Stefanus untuk menyindir para pemuka agama yang sedang menghakimi Stefanus. Pasalnya mereka termasuk sebagai orang-orang yang menghalangi kebenaran, bahkan dengan cara ekstrim, yakni membunuh Yesus. Stefanus bahkan dengan keras berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang keras kepala, keras hati, tuli, dan menentang Roh Kudus. Buktinya, Stefanus sampai dibunuh akibat pernyataan kebenarannya. Secara rohani, kita hidup dalam dua kutub yang saling berseberangan, yakni kutub kebenaran, yaitu Tuhan, dan kutub ketidakbenaran, yaitu iblis. Karena itu, wajar apabila kebenaran selalu dihalang-halangi. Ironisnya, gereja pun bisa menjadi tempat di mana kebenaran ditolak. Hal ini masuk akal. Pasalnya, Israel yang adalah umat pilihan Tuhan pun menolak Musa dan Tuhan serta memilih untuk menyembah berhala.
para pemuka agama yang seharusnya mengenali Mesias malah menjadi pelaku pembunuhan Yesus Kristus. Karena itu, sangat mungkin di gerejalah kebenaran itu ditolak dan dihalangi. Kita tidak bisa menutup mata jikalau ada banyak gereja yang lebih menyerupai dunia. Orang-orang datang ke gereja bukan karena merindukan kebenaran, melainkan menyukai pertunjukan di dalam gereja. Meskipun begitu, kebenaran selalu akan menemukan tempat untuk bertumbuh. Jadi, meskipun selalu dihalang-halangi, kebenaran tidak akan pernah mati. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada mengenai cara hidup kita. Apakah kita menjadi penghalang kebenaran atau tempat bagi kebenaran bertumbuh subur? Mari kita berdoa. Kristus yang agung, mampukanlah kami untuk senantiasa bercahaya terang di depan banyak orang, agar mereka melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin.